harus kuasai benar. Nah, kebetulan ini kan teman-teman bergerak di bidang keperawatan. Belajarlah sungguh-sungguh, diskusi sungguh-sungguh, buat komunitas. Di situ kita bisa belajar, bertanya kepada yang lebih senior, supaya kita paham benar tentang keperawatan. Jadi begitu kita diminta untuk berbicara, kita tidak kaget lagi. Kita akan berbicara sesuatu yang sangat kita kuasai. Tenang aja, kita bisa berimprovisasi apa saja. Kenapa? Karena kita tahu, kita punya pengalaman tentang itu, kita punya keahlian tentang itu. Sehingga enak bicaranya. Mau di sebelah kita, mau gubernur, mau presiden, kita nggak grogi lagi. Kenapa? Saya kuasai apa yang saya akan sampaikan. Saya nggak perlu di samping saya mau menteri kesehatan, kayak mau siapa, kayak ya kan mau presiden WHO, kayak kita nggak grogi lagi. Kenapa? Saya akan sampaikan apa yang saya kuasai. Itu yang pertama, kuasai pesannya. Yang kedua, kuasai cara penyampaiannya. Nah, ini yang banyak yang lemah, banyak orang pinter. Dia udah tahu ilmunya, tapi cara menyampaikannya ini dia nggak tahu tekniknya. Jadi dia sekedar bicara aja, meskipun kontennya atau materinya hebat, tapi jadi biasa-biasa saja gitu. Ya sekedar kayak orang lagi pengumuman aja, kurang meyakinkan gitu, kurang powerful. Pembicara itu harus punya kemampuan untuk meyakinkan audiens. Oh iya, sehingga audiens yang datang pun dengar, oh iya benar ya. Meyakinkan sekali orang yang bicara ini. Kelihatan kalau dia itu ahli. Kalau kita cuma sekedar Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan tentang public speaking. Public speaking adalah itu tidak meyakinkan. Meskipun apa yang kita sampaikan memang benar seperti itu ilmunya, tapi kan kita kelihatan bukan sebagai ahli. Kita kan tampil ke depan itu untuk menunjukkan bahwa saya orang yang sangat kompeten untuk menjelaskan ini. Kalau teman-teman di Lampung butuh orang kompeten menjelaskan tentang luka, maka kamilah orangnya. Kami sangat ahli, bukan cuma ahli ilmunya, tapi ahli juga menjelaskan. Jadi harus tahu tekniknya. Nah, nanti dalam pertemuan 2 jam ini, kita akan sharing banyak tentang ini, tentang teknik menyampaikannya, supaya bisa meyakinkan. Bagaimana membuat audiens itu senang sama kita, audiens terkesan, kita bisa tampil karismatik, kita bisa bicara dengan penuh percaya diri, kita bisa bicara dengan santai, tidak terbebani, tidak ketakutan, tidak grogi dan sebagainya, tidak takut kalau audiensnya kita rasa, oh ini kok audiensnya lebih jago, lebih pintar gini, tiba-tiba kita gemeteran kan, nah itu gimana caranya, nah, itu kita belajar nanti tekniknya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya latihan, intinya latihan, bukan ilmunya udah dapat, latihannya yang penting. Nah, nanti suatu saat saya yakin benar Inwokna Lampung nanti kita akan bikin pelatihan offline. Kita ke Lampung ketemu langsung dan praktek. Nanti saya siap datang deh, tenang aja. Siap. Kita akan belajar langsung praktek, sehari 2 hari full kita praktek, pagi sore latihan sampai ahli. Nah, itu. Yang pentingnya itu yang kedua ya, bagaimana cara menyampaikan. Tadi kan apa yang kita sampaikan, kedua bagaimana menyampaikannya, yang ketiga kepada siapa kita menyampaikannya. Karena audiensnya beda, caranya beda. Kalau kita bicara dengan adik-adik kita dari sekolah keperawatan, adik-adik mahasiswa, beda lagi caranya. Kita bicara dengan masyarakat, ibu-ibu, PKK, mengajarkan mereka tentang perawatan, kesehatan, perawatan luka, beda lagi caranya. Kepada bapak-bapak, kepada ya beda audiens, di daerahnya mana beda. Kita bicara di Jawa beda dengan di Ambon beda dengan di Lampung beda dengan di Sulawesi. Tiba-tiba kan kita tidak mungkin bicara di tempat kita saja kan. Tiba-tiba kayak Pak Irhas minta tolong dong. Kami dari misalnya dari Sulawesi Utara, minta tolong Pak Irhas jadi pembicara. Bisa aja kita tahu, oh kalau orang Sulawesi Utara rupanya culture-nya seperti ini. Jadi cara bicara, cara penyampaian kita beda. Karena kita tahu dulu siapa yang kita ajak bicara. Usianya seberapa, pendidikannya apa, dan sebagainya. Bisa dipahami ya, itu tiga kuncinya sebenarnya. Tapi kita akan berlatih banyak sebenarnya yang kedua, bagaimana cara kita menyampaikannya, supaya apa yang kita sampaikan bisa meyakinkan dan kita bisa percaya diri. Saya tidak akan bicara lama, saya akan membuka kesempatan sebanyak-banyaknya bagi teman-teman untuk bertanya dan apa saja seputar public speaking dan seputar komunikasi. Tapi kita fokus dulu kepada public speaking. Baik, silakan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak.
Jadi opening sudah disampaikan oleh Pak Muklis. Untuk diskusi silakan saya serahkan waktu dan tempatnya ke Beli Nyoman. Silakan Beli Nyoman. Baik, terima kasih Master Public Speaking yang luar biasa. Kita applause dulu bersama-sama untuk Pak Muklis. Oke. Maaf tadi saya memang kurang menyimak Pak. Saya terlempar ini kebetulan masuk ini Pak. Saya pakai HP juga terlempar. Iya, nah jadi ini. Nah itulah tadi teman-teman pemaparan Bapak motivator kita yang luar biasa. Memang apa yang disampaikan Pak Muklis ini betul adanya, bahwa modal utama kita dalam melakukan segala aktivitas profesionalitas kita yang paling utama adalah komunikasi, yaitu terkait public speaking. Nah, untuk itu beliau mau menyumbangsihkan ilmu, pikirannya, dan pengalamannya kepada kita, calon-calon trainer ini, dalam rangka terus berkiprah seperti yang disampaikan untuk menjadi dari level dasar, menengah, sampai ke level yang nasional, diharapkan bahkan internasional. Mudah-mudahan ke depan seperti itu, amin. Nah, Bapak Ibu peserta webinar public speaking malam ini, di sini saya sebutkan ada beberapa, Mbak Vera, Pak Sururi, Mas Arif, Bu Chandra, Bu Dimas, Mas Tony, Pak Kuswoyo, Bu Dewi Ari Puji, Bu Dewi Damayanti, Mas Agung Prasetyo, Ahmad Sukri, Bu Dian, Bu Rini, dan Kusmiati. Nah, di sini pasti kita semua akan dibekali dengan baik. Nah, tetapi bagaimana kita bisa menyerap itu? Nah, masing-masing ini mempunyai waktu yang panjang, spare yang panjang. Kita diberikan waktu yang luas oleh master kita ini. Seluas-luasnya silahkan digali ilmu beliau. Modal apa yang kita masing-masing harus dapatkan. Nah, untuk itu saya akan membuka sesi pertama ini ada 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaan silakan aja, pendek saja tetapi ringkas, jelas, dan padat. Ya, saya persilahkan siapa yang dahulu bertanya? Saya Beli. Ada yang silakan Ibu Dimas, silakan. Luar biasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Binyoman. Izin bertanya Pak Muklis, perkenalkan dulu, mungkin kalau dengan saya belum kenal Pak, saya sendiri juga baru ini sepertinya. Saya Dimas Pangesti, Pak, biasa dipanggil Dimas, tapi cewek ya Pak, bukan cowok. Saya aktivitas sehari-hari di Akademi Keperawatan Baitul Hikmah di Bandar Lampung. Seperti yang dijelaskan Bapak tadi bahwa sangat benar ya, kalau ketika kita bicara itu ketika kepada anak-anak, kepada orang dewasa ataupun kepada masyarakat itu pasti membedakan ya Pak. Saya sendiri biasa bicara kepada mahasiswa. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, tipsnya public speaking untuk pemula itu yang seperti gimana ya Pak? Kalaupun seandainya tadi Bapak sampaikan kapan waktunya, Bapak Ketua Pak Irhas, kita workshop ya, kita latihan, kayaknya saya setuju Pak, kapan diadakan di Lampung gitu. Jadi kita benar-benar belajar bicara seperti apa yang dijelaskan Pak Mulis tadi. Jadi bagaimana tipsnya public speaking itu bagi pemula Pak? Mungkin itu Beli Nyoman, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dimas, pertanyaannya luar biasa. Yang kedua, silakan. Tadi Pak Sukri itu. Beli? Siapa? Saya Beli. Sukri. Beli. Mas Sukri, silakan. Mas Sukri. Ya, silakan Mas Sukri. Assalamualaikum Pak Kris. Kayaknya habis potong rambut. Kayaknya habis potong rambut. Iya, tahu aja.
Mana Pak, sehat Pak? Wah, sehat selalu. Lihat wajah teman-teman langsung sehat saya. Iya, apalagi musim kayak gini Pak ya. Iya. Iya Gimana Pak. Mas Udri? Ini langsung saja Pak, ini kan terkait public speaking yang kita kaitannya sama trainer ya. Jadi apalagi sekarang zaman Zoom ya Pak ya. Kalau dari penilaian Bapak sendiri itu apa sih tantangannya untuk para trainer yang menggunakan Zoom ya, media Zoom, baik dari hambatan atau tantangannya gitu Pak, dan bagaimana cara ya triknya untuk bisa menghandle jadi tidak hilang ruhnya kalau kita ketemu speaking di publik itu secara live, secara tatap muka itu kan ruhnya beda dengan kalau kita di Zoom itu Pak. Betul. Apa yang triknya supaya ya tetap hadir, karena kayak kita sekarang ini mungkin kalau yang paling gampang kalau kameranya di offin aja kayaknya males juga gitu kita mau. Iya, betul. Jadi memang ya salah satu triknya aja ada hal-hal yang mungkin ada yang terbaru untuk bisa kita ya bisa menghidupkan lah ruhnya di Zoom. Oke, mantap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih Mas Sukri, luar biasa pertanyaannya. Bagaimana kita untuk meningkatkan marwah kita dengan adanya Zoom ini Pak, kayaknya dianggap remeh juga Pak, ditinggal tidur kadang. Nah mungkin ada trik yang terbaik. Selanjutnya yang nomor 3, yang ketiga, silakan pertanyaan ketiga. Saya Beli Nyoman. Ya. Oh Bu Sandra, silakan Bu Sandra, Ibu Sekretaris DPW Inwokna Lampung Pak, ini Pak, silakan Bu Sandra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Muklis, mungkin sebelum kita masuk ke dalam tadi inti komunikasi, mungkin yang perlu dibahas pertama adalah bagaimana meyakinkan diri kita bahwa kita mampu untuk berbicara di depan. Karena kadang-kadang kita merasa ragu, apakah saya mampu, apakah saya nanti yang kita sampaikan bisa diterima, kemudian bagaimana kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita mampu berbicara. Karena kadang kan kita sudah menguasai nih materi, kemudian kita sudah tahu siapa yang akan kita berikan. Tapi kadang-kadang untuk memulainya, ya kadang-kadang udah keringetan duluan, udah gemeteran duluan, akhirnya apa yang kita sampaikan jadi hilang semua, jadi blocking. Iya, mental blocking ya. Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih, luar biasa Bu Sandra. Pertanyaan kadang-kadang memang kita blocking, semua pasti mengalaminya. Nah, untuk itu Muklis ini session pertama aja udah sangat luar biasa pertanyaannya. Yang pertama Pak Muklis dari Bu Dimas, bagaimana tipsnya untuk menjadi public speaking sebagai pemula? Bahkan jangan pemula Pak, dari level-level itu tolong disebutkan semua Pak, biar kita menjadi tahu. Karena di sini pasti ada udah levelnya kayak Ibu Dian, Bu Vera, Bu Dewi yang lebih Pak Irha, saya levelnya lebih tinggi itu biar dapat juga Pak, jangan level dasar lagi Pak. Kemudian dari Pak Ahmad Sukri, bagaimana Pak supaya marwahnya nanti supaya lebih baik lagi di era Zoom meeting ini. Dan yang ketiga, bagaimana tips untuk mensiasati blocking pada pembicara-pembicara yang sudah dialami Pak. Demikian Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini bagus sekali pertanyaan ini. Jadi kita Jadi kalau kita mulai dari tips untuk pemula ya, sebenarnya kalau saya lihat teman-teman ini bukan pemula lah, bukan pemula levelnya. Ya, cuma memang standar paling rendah dalam public speaking itu adalah menyampaikan sesuatu dalam level yang sifatnya informatif. Itu paling pemula itu. Sekedar menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, cara untuk menjaga menyembuhkan penyakit ini atau merawat luka adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu sekedar menyampaikan
informatif saja, how to gitu, how to step by step, ya kan, bagaimana caranya, bagaimana langkah-langkah, itu sederhana. Jadi itu paling dasar. Jadi kalau orang dia bisa bicara dan sekedar menyampaikan sesuatu yang sifatnya informatif, itu pemula. Dia baru bisa naik levelnya kalau dia sudah bisa mampu meyakinkan bahwa ini cara paling efektif, cara paling teruji. Nah, dia harus bisa meyakinkan. Untuk meyakinkan itu bukan lagi sekedar informasi, tapi butuh kemampuan, keyakinan diri dan mental si pembicara. Bisa dipahami, bukan sekedar, kan kalau sudah pinter-pinteran kan kita semua udah pinter nih, karena bertahun-tahun bergelut di bidang itu. Cuman mental saat menjelaskannya itu menjadi kekuatan yang membedakan antara pembicara pemula dan pembicara yang levelnya sudah lebih tinggi. Dia bicara dengan teknik yang luar biasa, mampu mengesankan. Dia menggunakan teknik intonasi yang bagus, dia menggunakan bahasa tubuh yang hebat, dia menggunakan semua kemampuan storytelling untuk menjelaskan sesuatu. Nah, ini yang membedakan antara pemula dengan yang kelasnya sudah tinggi. Dia bicara dengan wawasan yang sangat luas, wawasannya luas. Dia nggak bicara hal-hal yang itu-itu saja, dia bisa punya wawasan yang sangat luas. Ini yang membedakan antara pembicara yang biasa-biasa saja dengan pembicara yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk pemula, paling tidak yang dilatih basicnya adalah paling tidak begini. Yang pertama adalah kalau soal teknik ya, masalah intonasi, ya kan? Karena dalam public speaking itu ada 3 hal. Ada kalau ada kurvanya, kekuatan konten itu, kekuatan pesan itu dalam public speaking itu hanya 7%. Kalau cuma mengandalkan pesan, informasi, sehebat apapun pesannya, kekuatannya cuma 7%. Pesan itu menjadi lebih kuat setelah ditambah dengan intonasi, tone suara, cara menggunakan suara, itu 38% kekuatannya. Jadi kalau 38 tambah 7, sudah berapa persen itu? Sudah banyak kan? Nah, akan lebih kuat lagi kalau kita tambah dengan body language. Body language itu kekuatannya 55%, 7, 38, 55, jadi 100%. Jadi gunakan teknik intonasi yang bagus, tone suara yang bagus, kemudian body language, ekspresi wajah, senyum, dan sebagainya itu harus dipakai tekniknya. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau pemula itu harus diajarkan teknik intonasi dulu. Jadi waktu kita bikin acara TOT kemarin ya, ingat nggak yang di acara TOT? Saya selalu bilang kepada teman-teman, saat teman-teman berbicara atau bertanya, gunakan energi suara yang satu level sama saya. Kalau saya bicara, halo apa kabar teman-teman, maka semua peserta, waktu itu ingat nggak? Harus ngomong dengan, halo apa kabar, Pak saya mau bertanya, bukan, Pak saya mau bertanya Pak. Itu kan jauh banget antara, halo apa kabar teman-teman, dengan halo apa kabar teman, kan jauh banget. Saya ingin semua teman-teman bicara dengan level energi saya sebagai seorang trainer. Jadi kalau bertanya pun di level saya, duduk dengan apa namanya gaya dan wajah seorang trainer profesional. Jadi tempatkan diri kita itu seolah-olah kita sudah jadi orang hebat. Bisa dimengerti ya. Jangan kita merasa, aduh saya kan pembicara pemula. No, jangan. Begitu kita dikasih kesempatan untuk bicara, artinya kan orang percaya sama kita bahwa kita mampu menjelaskan sesuatu. Kalau enggak, orang nggak mungkin undang kita. Ya kan? Kalau orang sudah yakin kita bisa, kita tunjukkan bahwa memang kita bisa. Nah, gitu. Nanti ada latihannya. Untuk pemula ini memang Bu Dimas ya, nanti saya yakin kita akan ketemu nih. Saya akan ajarkan semua tekniknya. Banyak latihan-latihan. Kemarin itu karena konteksnya lebih banyak kepada how to be the professional trainer. Jadi kita konteks latihannya public speaking-nya sedikit waktu itu ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan yang lain. Itu sementara nomor 1. Nomor 2, karena nggak mungkin panjang, kalau saya jelaskan panjang sekali nih. Nomor 2, tantangan sebagai seorang trainer lewat Zoom. Ini kan mau tidak mau, kita masuk kepada era Zoom sekarang ini. Era internet, era dunia maya. Sebagai pembicara, kita harus tingkatkan level kita. Dulu kan kita tidak pernah berpikir akan bicara di depan apa namanya kotak sekecil ini nih, apa namanya ini, kamera. Ya kan sekarang kita harus bicara depan kamera, sementara bisa jadi orang di rumah itu lagi tidur, lagi ngelamun, ya kan? Bagaimana ini kan menjadi tantangan. Nah, kekuatan public speaking itu menjadi salah satu cara dan teknik yang
sangat efektif saat kita bicara. Pertama, saat kita bicara, ini kan orang lebih banyak mendengar suara kita ya. Mendengar suara kita, wajah kita sangat terbatas, ini gerakannya tidak seperti kalau kita ketemu langsung. Maka yang paling penting diingat, teman-teman tolong catat, diingat baik-baik. Saat kita jadi pembicara di Zoom, di webinar, maka tingkatkan energi kita, tingkatkan antusias kita itu sedikit di atas level kalau kita lagi offline. Kalau kita, teman-teman sekalian, saya akan mengajarkan tentang public speaking. Pasti udah ngantuk ini. Kenapa saya harus angkat terus suara? Karena ini menular. Kalau saya bicara, teman-teman, kita public speaking itu bicara tentang intonasi, bicara tentang bagaimana kita menggunakan teknik. Lihat, kalau saya bicarakan teknik ini, 5 menit teman-teman udah ngantuk. Makanya saya angkat terus, karena saya tahu cara kita bicara itu menular. Antusias itu menular. Kalau pembicaranya antusias, cenderung yang dengarkan juga antusias. Pernah lihat nggak kalau penjual obat di pinggir jalan? Bapak Ibu sekalian, ini adalah obat yang sangat hebat. Ini obat yang sangat manjur, Bu. Saya sudah keliling, Bu. Saya sudah ke Malaysia, Bu. Saya sudah ke Singapura. Sudah ke Bu, jualan obat ini. Ini obat yang sangat manjur. Orang langsung, wih, mau mendekat untuk mendengar, penasaran kan? Kenapa? Karena dia menunjukkan antusias yang luar. Coba kalau dia bilang, Bapak Ibu sekalian, ini adalah obat yang sangat manjur sekali ya. Jadi kalau udah orang udah antusias, apalagi di Zoom, itu begini deh, kasih contoh sederhana. Kalau kita lagi duduk-duduk di warung kopi lah, lagi rame-rame, tiba-tiba ada orang bicara saja dengan suara atau nada yang sedikit lebih tinggi, suara lebih keras, kita nengok nggak? Pasti nengok kan? Itu siapa sih yang ngomong gitu? Kan ada rasa ingin tahu kan? Artinya dia punya kekuatan untuk menarik perhatian. Bisa dipahami ini? Tolong mengangguk kalau bisa dipahami. Kita lagi di warung kopi, tiba-tiba ada orang di meja sebelah ngomongnya lebih kencang, terus semangat sekali. Wah, ini begini-begini. Kita juga nengok. Dia punya sesuatu yang membuat kita tertarik ya, Pak. Bisa dipahami ya? Di meja sebelah kita langsung enak. Ngomongnya kencang banget, artinya dia punya daya tarik, membuat. Nah, kalau di Zoom juga begitu. Kalau kita tidak menunjukkan antusias, tidak menggunakan segala, kenapa saya harus menggunakan tangan, ekspresi wajah, dan harus bertanya, itu supaya saya involve terus kepada audiens. Bagaimana, ngerti nggak? Kalau ngerti, coba ngangguk semua. Coba ngangguk semua, seperti saya. Kalau ngerti, coba geleng-geleng seperti saya. Coba, biar saya tahu, ngerti apa enggak? Wah, kayaknya ada yang nggak geleng-geleng, berarti ada yang nggak ngerti nih. Lihat, kita melibatkan audiens dalam suasana yang hangat. Kita harus akrab dengan audiens. Kalau audiens merasa nih, aduh pembicaranya terlalu jaim, terlalu sok pintar, merasa dia paling ahli sendiri. Bapak Ibu sekalian, karena saya yang paling ahli di sini ya, tolong kalian mengerti ya. Saya begini, orang malas gitu. Akrab aja, hangat kepada audiens, disapa semua ya kan. Mas Sururi Hasan, gimana kabarnya, sehat? Angkat jempolnya. Senyumnya manis sekali. Iya kan. Pak Kuswoyo, bagaimana kabar Pak? Dari wajahnya kelihatan orang cerdas. Orang yang sangat punya kemampuan analisa yang bagus. Nah, yang begini-begini ini, iya kan? Setuju? Mbak Dewi Damayanti, setuju? Setuju lah. Nah, begitu, menyapa audiens itu harus kita lakukan. Kalau tidak, kita akan tertinggal di era Zoom ini. Kita hanya akan jadi pembicara yang orang ya sekedar asal hadir lah karena disuruh bosnya kali. Kalau enggak, orang nggak mau dengar kita. Kenapa? Karena nggak tertarik. Apa yang disampaikan? Sudah yang disampaikannya nggak jelas, ngomongnya ya datar, monoton, terus ngomong sendiri, tidak melibatkan audiens, itu nggak bisa dipakai teknik seperti itu dalam era Zoom seperti sekarang. Ice breaking, ayo semuanya. Kalau apa yang saya sampaikan ini mudah dimengerti, coba kasih jempolnya 2. Saya pengen lihat, apakah dimengerti? Yang ngerti ya, jempol. Jempol. Yang begini-begini ini teknik sederhana untuk supaya kita tahu, oh audiens ini dekat sama kita. Ini kan kita dipisahkan jarak nih. Saya di Jakarta, teman-teman di Lampung. Waduh, jauh sekali jaraknya. Yang bisa mendekatkan adalah 1,
cara menyampaikan, intonasi, keakraban, terus kemudian penguasaan materi, ini yang mendekatkan hati kita. Jadi jangan sampai jarak itu kita sudah jauh di jarak, tapi dekat di hati, kan enak itu. Kenapa bisa dekat di hati? Oh, pembicaranya ramah, wajahnya senyum, kelihatannya semangat. Karena, dan harus ada, ini penting ini, coba dicatat teman-teman, mindset kita di dalam hati saat kita memberikan pelajaran Zoom, ini penting, dicatat, teman-teman harus ingat, boleh lupakan semua pelajaran yang lain, ini jangan dilupakan. Saat kita diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan atau menjadi pembicara di Zoom, tanamkan dalam hati, saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu dari orang-orang yang mendengarkan saya dengan omongan saya yang nggak penting, dengan omongan saya yang nggak berguna. Teman-teman ini kan punya waktu banyak untuk melakukan hal yang lain saat ini kan. Nah, saya nggak ingin menjadi bersalah karena saya sudah mengambil waktu teman-teman yang ada di sini dan saya menyampaikan sesuatu yang nggak berguna, nggak penting. Kita itu berdosa sebagai pembicara. Saya berdosa kalau teman-teman sudah duduk 2 jam dengerin Mukhlis, dengan dengerin Coach Mukhlis, tapi kok rasanya nggak ada manfaatnya. Dosa gitu. Kita harus merasa, setiap saya berbicara, saya harus menyampaikan sesuatu yang sangat bermanfaat buat audiens saya, buat pendengar saya. Saya akan memberikan mereka ilmu saya yang terbaik. Saya akan memberikan keramahan saya yang terbaik untuk mereka. Saya akan memberikan solusi yang terbaik bagi semua masalah teman-teman lewat ilmu yang saya punya. Nah, itu ditanamkan kuat-kuat. Nanti kita akan jadi pembicara yang dimanapun orang suka. Meskipun orang baru kenal ya, tapi kita, oh iya. Kenapa? Karena kita, kalau orang sudah suka sama kita, orang merasa ini orang kayaknya ramah nih, baik, orang pasti mau dengar. Meskipun orang itu jago, pintar, ahli, terkenal di Indonesia, tapi kalau tidak ramah, bicaranya seolah-olah menunjukkan dia aja yang paling jago dan dia menempatkan audiensnya sebagai orang-orang yang ya kurang ngerti apa-apa, itu sudah bahaya. Mengerti? Kalau mengerti angkat 2 jempolnya. Berarti mengerti. Gitu. Yang terakhir, sama seperti tadi kata Bu Sandra ya. Kita udah siap nih, kita udah materinya udah paham, ya kan? Kita udah tahu audiensnya siapa, tapi kok masih gemetar ya, masih ada mental block. Nah, ini itu disebabkan karena satu, kita selalu ingin tampil sempurna, nggak usah. Salah-salah sedikit nggak apa-apa. Grogi, cemas itu normal. Seorang ahli pun seperti Coach Mukhlis ini masih ada sedikit deg-degannya gitu. Biasanya 1 menit pertama. Cuma karena jam terbang saja yang membuat saya ketolong. Kalau kita cemas itu biasa. Tarik napas pelan-pelan aja. Jantung nggak beraturan. Itu udah pasti tuh. Perut agak mules-mules sedikit. Itu udah pasti itu. Ya kan? Udah grogi. Apalagi kita merasa yang di depan ini kayaknya dosen lebih senior. Dosen saya ya. Padahal sebenarnya nggak perlu begitu. Kalau kita sudah latihan, sudah mengerti, itu lagi tadi. Tenang, diulang-ulang. Kalau bisa begini, saya selalu bilang kepada siapapun teman-teman. Hal yang membuat kita tenang adalah latihan. Kalau bisa jangan sampai saat kita bicara itu malamnya baru latihan. Jangan, setiap hari latihan. Meskipun belum diundang untuk jadi pembicara, latihannya tetap dilakukan. Meskipun bicaranya masih 1 bulan lagi, latihannya hari ini latihannya. Jadi diulang, dilatih. Seolah-olah setiap hari itu kita diundang sebagai pembicara. Saya ingat benar, saya pernah cerita kepada teman-teman waktu TOT ya, bahwa saya waktu sebelum jadi pembicara profesional, saya latihan seolah-olah saya diundang oleh perusahaan-perusahaan organisasi besar. Seolah-olah, padahal enggak kan, waktu itu saya masih baru, belum ada yang kenal. Saya seolah-olah Pertamina perusahaan yang sangat besar. Jadi saya berlatih 7 hari, karena masih 7 hari lagi saya ngomong, padahal 7 hari itu 7 hari yang bohongan. Iya, nggak diundang. Cuma saya berlatih seolah-olah untuk persiapan hari ke-7 itu. Terus saya berlatih. Di hari ke-7 itu
Saya ngarang lagi, kira-kira saya bicara di mana besok? Saya besok bicara UI. Saya start tinggi, UI kan begitu kita sudah mendapatkan apa yang disampaikan oleh Coach Mukhlis ini, kita latihan. Meskipun kita belum diundang sebagai bicara. Angkit apa yang kemarin rumah sakit siapa? Yang kemarin tuh tempat Pak siapa? Abdul Muluk. Anggap aja besok kita diundang oleh Rektor Rumah Sakit Abdul Muluk. Kita yang diundang. Buat aja di imajinasi kita. Besok saya mendampingi direkturnya. Jadi kita bicara selevel Direktur Rumah Sakit Abdul Muluk. Buat aja teman-teman, anggap seperti itu. Anggap minggu depan. Berarti besok mulai latihan. Latihan seolah-olah terima kasih, kebetulan di sebelah saya hadir Pak Direktur Rumah Sakit. Salam hormat saya Pak. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana penanganan luka untuk luka yang model begini. Jelaskan, latihan bicara seolah-olah kita akan diundang di acara itu. Seminggu ke depan ya, anggap seminggu ke depan. Berarti kita latihan berapa hari? 7 hari. Kalau sehari latihannya 2 kali pagi sore, berarti kita latihan 14 kali. Kan kita pasti jago sekali pada saat hari H itu. Karena kita sudah berlatih 14 hari. 14 kali. Jadi bukan lamanya latihan, tapi seringnya latihan. Ada orang yang berlatih 1 hari 2 jam, ada orang yang 1 minggu 2 jam, ada yang orang 1 hari 15 menit, tapi setiap hari, setiap pagi, siang, sore, lebih yang paling sering itu lebih bagus daripada yang jarang tapi lama. Meskipun lama, tapi jarang-jarang. Lebih bagus setiap hari. Makanya saya selalu bilang, teman-teman, begini tipsnya. Ini tips ya. Nanti saya akan kirim tips teks. Teks itu ditempel di pintu kamar. Ditempel di mana? Ditempel di mana? Ayo buka. Pintu kamar. Pintu kamar. Setiap masuk kamar, sebelum masuk kamar, baca dulu teks itu. Baca dulu teksnya. Contoh teksnya misalnya, katakanlah teksnya contohnya. Apa kabar semua Bapak Ibu sekalian? Hari ini saya sangat gembira bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya akan menjelaskan 3 persoalan penting yang jarang diketahui oleh perawat-perawat yang kurang profesional. Kata-katanya seperti itu aja. Jadi setiap masuk pintu, halo apa kabar guru? Wah, baca itu sebelum masuk. Ya kan? Di balik pintu itu sebelum keluar kamar baca lagi. Jadi setiap hari, setiap kita lewat pintu itu kita akan latihan. Mau nggak mau kan? Karena ketemu teksnya. Ngerti nggak? Jadi itu memancing kita untuk mau tidak mau latihan setiap hari. Bapak Ibu sekalian, saya ini sudah 20 tahun ngajar. Dan sampai hari ini saya masih berlatih. Anak-anak saya masih sering lihat saya ngomong sendiri. Saya ngomong dan saya rekam langsung di handphone. Halo apa kabar? Senang sekali. Saya akan menjelaskan tentang dada. Saya rekam, saya dengar lagi. Saya rekam, saya dengar lagi. Ini orang yang sudah 20 tahun bicara. Sudah bicara di ribuan orang. Masih latihan. Kalau kita nggak latihan, kelewatan. Setuju nggak Bu Sandra? Oke? Kira-kira cukup ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Boleh nyambung sedikit, Pak? Silakan. Yang Luar terkait biasa. yang terkait kita latihan di rumah. Nah, bagaimana seperti apa ya? Seperti ada perasaan malu, sungkan, misalnya gini, kita lagi latihan tuh masuk pintu, kita baca, terus anak kita, ibu ngapain? Terus nanti suami kita nanya lagi juga, ngapain sih? Ya, menanggapi hal-hal itu akhirnya kan kalau kita gimana mau latihannya gitu. Pentingnya komunikasi. Ibu ini sekarang lagi belajar, Nak. Nanti kalau kamu lewat, kamu mau belajar, kita belajar nih sama-sama supaya menjadi pembicara yang hebat. Jadi buat suasana di keluarga itu suasana belajar. Saya itu kalau lagi ngomong-ngomong sendiri, anak-anak saya sudah biasa. Kalau bapaknya lagi ngomong, saya ngomong, mereka udah tahu, oh bapak lagi latihan. Karena saya udah mengkomunikasikan, bapak lagi latihan, kok papa masih latihan sih? Kan papa udah jago. Kalau kata anak-anak saya, udah jago, udah ngajar kemana-mana, udah nulis buku. Mereka udah tahu. Kalau saya ngomong sendiri, saya suka di pojokan. Karena kalau di luar takut kedengaran, saya ngomong sendiri.
Hari ini saya bicara tentang A, besok saya bicara tentang B. Terus saya latih. Kenapa? Karena latihan inilah yang akan menjadi asisten kita yang selalu siap membantu saat kita bicara. Latihan itu adalah penolong luar biasa kita. Tidak pernah blank. Saya nggak pernah blank ngomong di depan siapapun. Kenapa? Karena saya selalu berlatih. Kadang kan kita suka blank ya. Tiba-tiba, aduh tadi apa ya? Aduh udah disiapin sih, kok lupa ya. Karena itu tadi, kurang berlatih. Jadi kondisikan keluarga kita, anak-anak kita, bila perlu kasih mereka juga kertasnya. Kamu latihan, adik latihan, adik ya, latihan, adik latihan. Halo, apa kabar teman-teman? Saya akan belajar tentang cara menyanyi lagu Pelangi-Pelangi. Ajak aja, bikin suasana, nanti semua akan jadi enak. Awalnya aja yang agak aneh. Seperti kata Bu Sandra tadi. Suami juga kasih tahu, oh saya lagi belajar nih Mas. Ayah, saya lagi belajar nih, kebetulan sama coachnya dikasih tahu bahwa ini adalah teknik paling efektif. Tidak ada cara. Kenapa? Karena kita pasti lewat pintu kan, mau nggak mau pasti latihan. Itu cara paling efektif. Saya udah 20 tahun, jadi saya tahu cara yang efektif dan cara nggak efektif. Saya udah ketemu beberapa orang yang sudah kursus public speaking. Begitu saya suruh ngomong, ya Allah, ini kok begini cara ngomongnya. Ini salah latihannya. Jadi sering latihan, tapi kalau latihannya salah, itu nggak ada hasilnya. Seringlah latihan dengan cara yang benar. Jadi sekedar practice makes perfect, itu kurang pas. Yang betul adalah practice perfectly makes perfect. Bukan sekedar practice makes perfect. Practice aja, kalau praktisnya salah. Saya udah ketemu orang. Kira-kira begitu Mbak Sandra. Oke, ada lagi? Silakan. Sharing ya, Coach. Iya, iya. Lanjut Baik, ya, Iya, iya. nyaman. baik, Pak. Masih semangat nggak nih? Masih Ada Masih, buka sesi masih. kedua lagi ya Pak Muklis ya. Ya. Iya, iya. Masih semangat Pak. Kita buka sesi kedua ya Pak. Iya, silakan. Izin sharing ya, Baik, Coach. silakan. Yang pertama silakan. Siapa? Saya beli. Oh, Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Oke. Suaranya Bu Dewi kedengeran ini, ya, Pak. Coach? Dengar jelas. Oke. Nyambung tadi yang Coach Muklis katakan. Jadi pernah kejadian kemarin saat diminta untuk mengisi webinar di Rumah Sakit Urip, sempat tuh saya 3 hari sebelum acara suaranya hilang. 3 hari Nelen sebelum. air aja sakit luar biasa waktu itu, Coach. Tapi tadi hal yang satu saya tanamkan bahwasannya saya nggak boleh nanti mengecewakan teman-teman yang sudah hadir di webinar. Jadi saya berupaya supaya gimana caranya bisa menampilkan terbaik apa yang saya bisa semampu dan sebisa saya. Dan alhamdulillah waktu itu walaupun agak sedikit parau, tapi alhamdulillah acaranya lancar, sukses, dan alhamdulillah teman-teman di URIP juga tertarik dan minta saya untuk mengisi lagi nanti di event yang akan datang terkait dengan tren di perawatan luka. Nah, cuma menghadapi kondisi kayak seperti itu kadang suka gimana ya, mempertahankan intonasi tadi, Coach, yang mungkin butuh triknya dengan kondisi kita yang kadang kita nggak tahu ya, apalagi kondisi seperti ini kita kondisi up and down ya, tapi alhamdulillah kemarin bisa berjalan lancar. Kemudian terkait dengan di Zoominar ini kan kadang kita di keperawatan suka menampilkan beberapa video atau mungkin skill yang idealnya memang harus dipraktekkan gitu loh. Nah ini kadang menuntut cara yang serba bisa kita sebagai
penyampai informasi ini harus bisa kena walaupun mungkin hanya sekedar menampilkan satu video ataupun apa. Nah, mohon arahan, tips dan triknya coach terkait dengan metode-metode tadi praktis dan tadi tipsnya untuk bisa menjaga intonasi supaya bisa menyampaikan itu dengan sebaik mungkin. Itu saja, terima kasih coach. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi. Pertanyaan yang kedua, silakan. Izin coach. Silakan. Ya. Izin beli nyaman. Silakan Pak Irhas. Ya. Terkait mungkin pertama dari sambungan dari Sandra tadi ya, terkait bagaimana sih kalau kita grogi ya, tremor ya istilahnya ya. Kalau saya pertama ini sebelum di pertanyaan tapi saya menambahkan kalau secara pribadi pengalaman saya adalah saya akan datang lebih awal dari proses kegiatan. Jadi kalau seandainya kegiatan itu saya datang jam 8, jam 7.30 saya sudah datang lebih awal. Kemudian saya pasti semua mengalami kondisi yang sama kayak seperti coach Muklis saja yang luar biasa aja masih mengalami itu. Dan saya akan berkeliling di area tersebut. Ya bukan berarti lari-lari juga enggak, tapi sepertinya saya menguasai area panggung ini. Ini panggung saya. Kemudian kalau perlu si podium yang nanti akan saya itu biasanya akan saya sentuh. Area-area yang membuat saya agak-agak cemas, agak-agak ketakutan itu akan saya sentuh. Dan yang terakhir adalah manage waktu. Manage waktu itu artinya kalaupun kita menjadi presenter atau apapun, minimal materi itu memang jauh-jauh hari itu sudah dipersiapkan dengan sebaik-baik mungkin. Artinya kita atur karena kalau saya secara pribadi saya kurang bisa nerima tawaran dari siapapun kalau seandainya dikasih kesempatan 3 hari kemudian, 4 hari kemudian itu apapun sepahamnya saya terkait materi saya akan menolak itu karena terkait tadi itu saya nggak akan pede gitu loh, saya nggak akan pede. Jadi saya perlu waktu seminggu atau 2 minggu untuk mempersiapkan itu. Nah itu tips saya coach kalau terkait Sandra mungkin beberapa hal yang tadi saya sampaikan bisa di ini. Nah, pertanyaan saya adalah gini, coach. Saya pernah punya mentor yang luar biasa. Kebetulan saya mengambil kegiatan lagi dengan beli nyaman kemarin TOT BNSP, coach, untuk melakukan kegiatan sebagai tutor instruktur ya. Nah, saya melihat ada satu pemateri saya yang saya perhatikan dari pagi sampai dengan sore intonasinya saya nggak tahu kuncinya, sebelum saya tanya kuncinya apa sih intonasi, mungkin sama dengan yang disampaikan dengan Mbak Dewi ya, kuncinya apa dari pagi sampai sore itu suara itu intonasi itu irama itu nggak berubah, energik gitu. Nah pertanyaan saya bagaimana menimbulkan bagi kita, untuk kita yang pemula untuk bisa seperti itu. Terima kasih coach. Ya, mantap. Baik, terima kasih Pak Irhas, luar biasa. Pertanyaannya hampir sama ya dengan Ibu Dewi ya, cuman background pengalamannya yang mungkin berbeda. Baik, pertanyaan nomor 3 selanjutnya dipersilahkan. Ayo, Mas Tony ini ketuplak nggak nanya nih dari Mas Suji. Jangan-jangan ketuplak lagi nyari duren nih. Ya, nomor 3. Boleh. Ya, mungkin Pak, sembari menunggu pertanyaan yang ketiga, ada 2 pertanyaan yang mungkin yang ini sama Pak, tips menjaga intonasi, bagaimana mempertahankan intonasi. Siapa? Siap? Siap. Nah, mungkin ya itu aja dulu Pak, bagaimana mempertahankan intonasi Pak, menjaga intonasi sehingga bisa
fit Pak. Dalam waktu yang disampaikan Pak Irhas itu 2 hari Pak, dari jam 8 sampai jam 5 itu benar-benar bisa dipertahankan intonasinya. Silakan Pak. Iya, betul. Baik, oke, sebelum saya menjawab itu, saya ingin juga begini. Saya ingin mengingatkan teman-teman. Saat kita diberi kesempatan untuk jadi pembicara, apalagi tadi saya lihat Ibu Dewi ya, tadi cerita tentang dapat kesempatan untuk menjadi pembicara. Setiap kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembicara, selalu jadikan setiap event itu adalah event terbaik. Ini adalah momen terbaik saya sepanjang hidup. Kapan momen terbaik kita adalah saat kita terakhir bicara. Itu yang terbaik di antara semua yang kita pernah lewati gitu loh. Jadi kita buat standar yang tinggi. Saya selalu memberikan standar yang tinggi saat mengajarkan public speaking. Buat orang lain mungkin, oh si A itu udah bagus. Buat saya belum, dia belum bagus. Karena saya punya standar yang tinggi. Nah, saya selalu ingin teman-teman itu, siapapun yang belajar sama saya, adalah punya standar yang tinggi. Standar yang tinggi. Sehingga setiap orang yang setiap orang yang pernah belajar sama Mukhlis Anwar, saya berharap setiap orang pasti bilang, hebat, belajar di mana orang ini? Saya selalu ingin begitu. Orang akan komen, gila hebat juga pembicaraan. Paling hebatnya bukan sekedar ilmunya, tapi cara menyampaikannya kok asik ya. Nah, yang seperti itu yang saya inginkan. Teman-teman harus punya standar seperti itu. Gitu. Makanya saya selalu bilang, kalau teman-teman belajar sungguh-sungguh, saya yakin teman-teman itu tidak akan berhenti di sini. Teman-teman itu minimal standarnya nasional. Sebagai pembicara di level nasional. Nah, seperti itu. Nah, tadi kita bicara tentang intonasi. Itu bicara tentang jam terbang. Itu bicara tentang habit. Itu bicara tentang sesuatu yang dilatih berulang-ulang. Saya, meskipun tidak sedang berbicara kepada audiens, di rumah pun saya bicara seperti ini. Intonasi saya seperti ini. Setiap ketemu orang selalu bersemangat seperti ini. Karena saya tidak ingin audiens, siapapun yang saya ajak bicara, karena saya ingin melabel diri saya. Saya punya label. Teman-teman kalau bisa label diri. Tapi label yang positif ya. Saya selalu melabel diri saya adalah saya sebagai pembicara yang percaya diri dan bersahabat. Itu label saya. Saya melabel diri saya. Mukhlis Anwar itu adalah seorang pembicara yang percaya diri dan bersahabat. Jadi saya harus tunjukkan itu. Saya harus tunjukkan dimanapun saya ingin orang melihat saya sebagai pembicara yang sangat percaya diri dan sekaligus pembicara yang sangat bersahabat dengan setiap audiens. Label diri kita. Nanti setelah kita melabel itu akan jadi energi yang kuat. Begitu kita bicara, maka kita selalu akan membawa energi itu. Kenapa pembicara tadi salah satu mentor yang di BNSP itu bisa terus bersemangat dari pagi sampai sore? Itu tadi karena dia membawa energi yang sudah dilatih berulang-ulang. Saya pernah mengisi juga beberapa kali ya materi itu kita ngajar dari jam 8:30 sampai jam 16.30 itu 2 hari dan saya sendiri 8 sampai jam 6 sore itu berapa jam ya? 8 sampai jam 6 sore. Total berapa jam kira-kira? 10 jam, Coach. 10 jam ya? 10 jam. 10 jam kurangi 1,5 jam isoman apa? 8,5 jam jadi 8,5 jam. Saya ngajar kalau 2 hari 16 jam. Dan saya sendiri ngajar 16 jam. Bayangin kalau saya tidak menguasai konten, tidak bisa menarik, orang bosan nggak dengar 1 hari 8 jam dengar kita bicara. Kalau kita tidak kuasai teknik penyampaian yang membuat orang bisa bertahan dengar dengan semangat yang sama dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau kita nggak ahli, mungkin kita ahli, tapi hanya 2 jam bisa membuat audiens itu fokus. Selanjutnya kita sudah kehabisan energi dan audiens juga kehabisan energi. Ini kalau nggak jam terbang nggak bisa. 16 jam. Dan yang saya ajarkan bukan level biasa. Mereka adalah GM, General Manager. Bukan manager, tapi General Manager. Sebuah perusahaan real estate yang salah satu yang terbesar di Asia. Bukan di Indonesia ya, di Asia. 17 orang GM. 16 jam saya ngajar. Mereka kan orang ilmunya hebat, bukan kaleng-kaleng. GM perusahaan kelas internasional.
Kalau kita ngajarnya pas ilmu pas-pasan, teknik pas-pasan, ini udah diusir kali ini. Ini mah pembicara pemula nih, anak kemarin sore nih, kok dikasih untuk ngajar kita para GM yang sudah kelasnya internasional. Bayangin seperti itu. Itu kenapa? Ini menyangkut jam terbang, ini menyangkut kesungguhan, ini menyangkut habit, ini menyangkut wawasan. Kita tahu, oh saya sedang bicara dengan tokoh-tokoh kelas internasional. Mereka biasa mengundang trainer levelnya internasional. Kalau saya tiba-tiba datang dengan level kelasnya bawah, ini kan mereka mudah sekali mengukur. Kita taunya dari mana penilaian mereka? Biasanya kalau IO yang ngundang, mereka itu selalu memberikan apa di akhir acara? Questionnaire kan kepada peserta untuk menilai pembicara itu. Dan alhamdulillah waktu itu hampir semua peserta, waktu itu kan 17 GM. Ada 15 GM memberikan kategori excellent. Ada 2 peserta yang memberikan kategori very good. Mereka GM. Dan yang bicara adalah 16 jam. Artinya kan kalau memberikan kelas mereka memberikan penilaian itu kepada saya, artinya kan ini menunjukkan bahwa apa yang saya latih ini tidak sia-sia. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Untuk menunjukkan bahwa latihan yang sungguh-sungguh itu akan memberikan hasil juga yang tidak main-main. Bisa dipahami teman-teman? Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab tentang tadi. Nah, betul sekali apa yang disampaikan Mas Irhas tadi. Kalau kita jadi speaker, itu kan kita punya privilege untuk cek sound, untuk duduk di atas panggung 1 jam sebelumnya. Saya selalu bahkan datang malam, saya cek ruangannya, yang mana ruangan yang akan dipakai. Saya pegang mic-nya, saya tes, halo, apa kabar? Saya berdiri, saya keliling ruangan, saya cek, bila perlu saya pegang satu-satu bangku itu, ya kan? Saya bolak-balik di podium untuk cek, untuk supaya suasana hati kita, kedekatan diri kita dengan tempat yang akan kita pakai untuk berbicara. Bisa dipahami, teman-teman? Ibu Usmiati, apa kabar, Bu? Kayaknya masih sibuk, lagi di kantor ya? Enggak, Pak. Di kamar. Ya, wah, luar biasa. Semangat kan, Bu? Siap. Iya, ini yakin saya. Ini ada 19 orang ini nanti akan menjadi pembicara hebat. Kita akan ketemu lagi. Ketua ya? Oh, ini siapa nih? Ada yang... Itu dari saya. Silakan lagi. Serahkan ke operator. Baik, terima kasih Pak Muklis, sangat luar biasa apa kabar? Tipsnya yang diberikan. Baik, untuk teman-teman yang ada di Zoom, ruang Zoom, apakah ada yang ingin didiskusikan kembali atau ditanyakan, atau kita ingin menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya dari coach kita? Silakan. Sedikit menanggapi, Bli. Ya, silakan. Ibu Dimas, silakan Ibu Dimas. Ya, terima kasih, Bli. Jadi dari penjelasan Pak Mulis tadi, artinya untuk public speaking atau seni berbicara itu tidak harus dimiliki seseorang secara alami ya Pak ya. Artinya bisa kita menggunakan dengan Betul sekali. Tidak semua orang punya kemampuan itu secara alami. Meskipun ada juga orang ya bersyukur ya secara alami datang dari keluarga yang memang keluarganya terbiasa berbicara, orangnya lebih ekstrovert, ya kan, itu lebih mudah untuk belajarnya. Tapi kalau kan tidak semua orang seperti itu, maka perlu latihan. Tidak semua orang terlahir dengan bakat istimewa itu. Tapi biasanya orang yang berlatih sungguh-sungguh itu akan jauh lebih hebat berkembang daripada orang yang punya bakat tapi kurang dilatih. Pernah baca buku Grit nggak? Grit ya. Wah, itu buku hebat itu, perlu dibaca. Setiap trainer harus baca itu. Ya kan, Mbak Vera aja udah ngangguk-ngangguk berarti dia pernah baca. Warna covernya kuning. Beli bukunya, baca.
diskusikan, itu hebat. Itu bicara tentang yang mana yang lebih hebat, orang yang terlahir dengan bakat atau orang yang kurang berbakat tapi latihannya nggak main-main. Nah, keseriusannya nggak main-main. Di situ dibahas di grade itu. Bagus sekali itu. Gimana Pak Kus? Ada pertanyaan Pak Kus? Ada kayaknya. Ayo coba. Kalian nggak dengar suaranya lah ya. Pertanyaan ada suara. Terima kasih Pak Muklis. Ibu Vera, apakah ada yang ditanyakan? Silakan Ibu Vera. Makasih Bli. Kalau saya lebih cenderungnya melihat cara Pak Muklis bicara saja sudah banyak yang saya pelajari dari beliau. Mulai dari Ini senyumnya. pakai teknik saya belajar ini. Karena kalau mau tanya ya gitu, dari tangannya yang harus begini, nadanya yang harus keras, 12. matanya yang sedikit melotot. Iya. Dari apa sih teknik tubuhnya pada saat bicara. Jadi saya cukup udah melihat Pak Muklis itu aja udah oh begini gitu. Kalau pertanyaan ya masih banyak sih, masih banyak. Tapi nah ini kan blank kan? Blank. Kalau ngatasi blank itu bukan karena pertanyaan atau sedang bicara, itu yang harus dicari keahlian lain. Mengalihkan ya, kemampuan mengalihkan itu. Orang nggak tahu kalau kita blank ya kan, karena mereka audiens itu nggak mau tahu. Mereka menganggap pembicara itu udah hebat. Jadi kalau ada blank itu mereka nggak tahu. Pokoknya mereka berarti kurang nih pembicaranya. Jadi jangan sampai mereka tahu kalau kita blank. Ya kan, harus ada teknik-teknik tertentu untuk itu. Nah ini juga menarik ini apa yang disampaikan Mbak Vera. Saya mau kasih tahu ya. Saya termasuk pembelajar yang visual dan auditori. Seperti Mbak Vera. Saya cukup melihat video pembicara-pembicara hebat di dunia ini di YouTube. Saya cukup nonton dan saya bisa menduplikasi itu. Saya termasuk pembelajar yang seperti itu. Saya cukup lihat ini pembicara hebat. Begini cara dia ekspresi, begini cara dia menggerakkan tangannya, begini cara dia menggunakan intonasinya. Saya bisa rekam dengan baik dan saya bisa tiru. Jadi pakai ilmu ATM itu penting. Masih ingat ATM? Ilmu ATM apa ATM? Masih ingat? Ayo. Amati, tiru, dan modifikasi. Cari pembicara yang kita suka. Saya suka nih pembicara ini. Cari, tonton bagaimana dia bicara, bagaimana dia menggunakan intonasi, bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia tiba-tiba serius, bagaimana dia tiba-tiba melotot, bagaimana tiba-tiba dia terharu, menggunakan kata-kata yang pelan. Kok kenapa dia pelan ya? Ada apa ya? Oh, ternyata pesannya begini. Terus amati, ikuti. Kalau kita sudah suka sama dia, ikuti tekniknya. Nggak apa-apa. Kita tidak menjadi diri kita dulu, nggak apa-apa. Jadi tiruan dia dulu nggak apa-apa. Sampai kita paham tekniknya dan kita akan kembali membawa gaya dan style kita sendiri. Itu paling mantap. Ya, ada lagi? Baik. Ada lagi teman-teman, dipersilakan. Pak Sururi, ada yang ditanya Pak Sururi? Kalau enggak, apa ada yang ingin saya jelaskan? Baik Pak, silakan Pak. Ya, jadi ini juga ya penting sekali saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kata-kata itu, saya sering ulang ini, kata-kata itu semuanya sifatnya netral. Misalnya kita bilang kucing, itu kan kucing biasa ya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Kambing, monyet, singa, gitu kan netral kosong. Tapi begitu kita berikan nyawa, kita berikan intonasi, itu akan berubah. Punya efek yang membuat emosi orang kena gitu.
Intonasi itu membuat emosi. Jadi kalau kita jago menggunakan intonasi, kita bisa memainkan emosi. Kenapa tukang gombal, tukang rayu itu tahu benar cara menggunakan emosi saat dia ngerayu calon pacarnya, calon istri atau calon suaminya. Padahal bisa jadi orangnya kasar loh, aslinya kasar. Tapi begitu lagi ngerayu, tiba-tiba, "Hai, apa kabar? Kamu lagi udah makan belum?" Padahal dia nggak pernah. Biasanya kalau orang, udah makan belum? Kasar. Tapi begitu ada maunya, dia sudah makan belum? Dia tahu betul bagaimana kata-kata yang membuat si cewek itu kelepak-kelepak atau si cowok itu kelepak-kelepak hatinya. Jadi teknik ini yang harus kita pakai. Jadi kalau kita bicara dengan orang dan kita ingin membuat mereka yakin, membuat mereka suka, membuat mereka bersemangat, itu gunakan teknik intonasi. Intonasi untuk membuat orang semangat beda dengan intonasi untuk membuat orang terharu. Nah, kita harus pelajari semua itu. Kadang kita harus membuat teknik itu. Jadi teman-teman begini, saat mengajarkan sesuatu, meskipun bicara tentang luka, kesannya kalau kita bicara tentang luka, pelajarannya semua, kesannya semua tentang pelajaran aja kan, masalah teknik kan, seolah-olah kan, karena bicara tentang luka, bukan, bawa mereka dalam suasana haru. Bapak Ibu sekalian bayangkan, ya, kalau yang luka itu adalah orang tua kita, orang yang kita sayangi, mengalami luka seperti itu, dan kita tidak tahu caranya, apa yang bisa kita perbuat. Kita sayang sama ibu kita, tiba-tiba dia terluka, berdarah di depan kita, dan kita nggak tahu, membuat suasana dramatis gitu loh, membuat audiens, luar biasa. Berarti sangat penting ini pengetahuan tentang bagaimana penanganan pertama pada kondisi seperti itu. Karena bisa jadi yang terjadi pada saudara kita. Kita sayang nggak sama anak-anak kita? Bayangin kalau di depan mata kita, tiba-tiba agak keras gitu, depan mata kita, ibu kita berdarah di depan kita, luka di depan kita, pecah kepalanya. Saya begitu. Jadi agak dramatis gitu. Bukan cuma, Bapak Ibu sekalian, cara penanganan luka kepala adalah begini. Luka kepala adalah luka yang banyak sekali darahnya. Kalau penanganannya adalah begini, itu biasa aja. Itu pembicara seluruh Indonesia begitu. Tapi kalau pembicara yang pernah belajar sama Coach Muklis, gak begitu caranya. Dia bisa membuat audiens itu menangis, sedih, terharu. Padahal pelajarannya tentang penanganan luka. Padahal tentang penanganan luka, kita bisa bikin itu seperti membuat mereka. Jadi pembicara itu harus mampu membawa emosi yang hebat ya. Kalau pembicara biasa-biasa ya gitu aja, jelaskan aja. Bapak Ibu, caranya adalah begini-begini. Ayo praktekkan, begini-begini. Ayo praktekkan ya, begini-begini, itu biasa. Tapi kalau kita lebih expert, jangankan peserta nanti, tiba-tiba gubernur yang ada di sebelah, kita juga tiba-tiba bilang, hebat juga ini pembicara, dari mana belajarnya. Dia nggak cuma mengajarkan ilmunya, tapi dia bisa menyentuh hati audiensnya. Betapa hebat ilmu penanganan luka ini. Ya kan? Betapa hebatnya orang-orang Inwokna ini. Apa yang mereka pelajari? Dari mana mereka belajar ini? Sampai tiba-tiba gubernurnya datang, tolong ajarkan. Kenapa? Kalau tahu begitu, anak saya dulu saya tidak masukkan fakultas hukum, saya masukkan ke perawatan, mereka bisa begitu sampai berpikir. Karena apa? Pengaruh seorang pembicara yang berasal dari Inwokna Lampung yang dipimpin oleh Bapak Irhas dan Bapak Nyoman. Iya kan? Saya kalau udah disenyum-senyum Mbak Vera itu udah gawat. Dalam soalnya dia. Begitu, Pak Moderator. Silakan, Mas Ewan. Baik Pak Coach yang luar biasa. Tepuk tangan dulu lah, tepuk tangan dulu, jempol dua. Jempol dua dulu, ayo, jempol dua untuk Pak Muklis, jempol dua. Oke, luar biasa ya. Begitu Pak Muklis menyatakan kepalanya pecah dengan intonasi yang luar biasa, teman-teman. Pak, bisa dibuktikan di kamera, semuanya terlihat giginya Pak. Itu menunjukkan mereka sangat luar biasa antusias Pak. Nah, saya juga ikut ketawa memperhatikan teman-teman, sangat luar biasa mengikuti materi Pak Muklis yang sangat luar biasa ini. Nah, teman-teman, itu tips yang diberikan yang sangat luar biasa, itu intinya di intonasi. Barat
tadinya biasa ketika biasa akan menjadi bisa masih orang meningkat. Mungkin seperti itu Pak Muklis ya. Oke. Nah, teman-teman yang mau bertanya lagi silakan. Silakan teman-teman. Izin lagi beli. Silakan Pak Ahmad Syukri, silakan. Mas Arief juga udah Satu lagi. Contoh misalnya nih lagi ngisi materi masih ada sisa 20 menit. Ya. Nah, pastikan tadi ada yang mau ditanya, nggak ada juga yang ditanya. Jadi ngisi 20 menit ngapain tuh Coach? Gitu ya. Apa gimana itu? Iya. Kita jelasin lagi, ada yang kurang, kita tambahin lagi. Makanya kita jangan punya stok pas-pasan ilmu itu. Jadi kalau misalnya begini, kalau kita disuruh bicara waktunya, durasinya 1 jam, kita siapkan materi itu untuk 2 jam. Bisa dipahami? Jangan pas-pasan. Ya kan? Sehingga ada apa, kita punya stok ilmu, wawasan yang lebih panjang dari durasi. Bisa dipahami? Saya kalau disuruh ngajar public speaking, saya siap 4 hari berturut-turut, 8 jam sehari. Padahal maksimal saya diundang paling 2 hari ya, 2 hari. Tapi saya punya stok banyak, orang mau tentang apa aja. Saya punya storytelling yang banyak, teman-teman bisa begitu. Punya banyak stok, jangan sampai kehabisan. Bagus, tinggal 20 menit, apa lagi ya? Ayo silakan bertanya, kata Mas Sukri tadi. Ternyata nggak ada yang nanya, bengong. Kita juga bingung, apa yang mau diomongin. Kan lucu kalau lagi seminar diam-diam gitu kan. Ayo kalau gitu kita lomba ketawa atau lomba diam aja. Ada lucu. Gitu. Siapin aja materinya. Dan kalau bisa begini, kalau lagi Zoom itu, ya, kalau Zoom, biasanya kita dikasih durasi berapa lama? Misalnya 1 jam. Kalau bisa teman-teman, itu per 20 menit atau per 25 menit, kita langsung ice breaking. Jangan terus saja ice breaking lah. Gimana? Udah jelas belum? Jempolnya mana? Kalau mengerti, coba ikut gaya saya. Ngerti ikut gaya saya. Nah, itu untuk refreshing. Jadi orang nggak terpaku terus. Kalau orang terpaku terus udah stres, apalagi materinya berat, itu males. Makanya kalau saya lagi TOT, nah teman-teman yang udah 12 ini udah tahu. Teman-teman yang 12 orang ini udah tahu. Di tengah acara pasti saya ajak mereka untuk menyanyi "Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan." Nyanyi kita rame-rame. Jadi jangan, meskipun materinya serius, bukan berarti harus serius dari awal. Santai aja, buat materi itu senyaman mungkin. Karena kita tidak sedang latihan cara mematikan bom waktu, bukan. Kita latihan sesuatu yang asik. Ya, kalau kita jadi speaker, kita bebas membuat suasana itu apa saja. Tegang sedikit, serius sedikit, lucu sedikit, gembira sedikit, kita atur aja lah. Jadi juga, jangan cuma berpikir durasi 1 jam ngajar, bukan. Durasi 1 jam, 20 menit ilmu, 10 menit cerita yang sedih, 5 menit lucu, kasih ini menit tanya jawab, gitu. Jangan ngajar terus dari awal sampai habis. Nggak seru. Ilmunya cuma 20 menit, tapi daging semua. Jangan 20 menit cuman ya opening yang semua orang juga udah tahu. Kalau bisa supaya berbobot adalah sampaikan sesuatu yang ilmu yang jarang orang tahu. Makanya kita perlu terus belajar supaya yang kita sampaikan, wah ini saya belum tahu ini. Waduh, terima kasih, untung Mas Arief ngomong. Kalau Mas Arief nggak ngomong, saya nggak pernah tahu ilmu ini. Saya baru tahu dari Mas Arief. Oh iya, saya baru tahu dari Mas Tony. Waduh, terima kasih Mas Tony. Udah, kalau nggak saya nggak tahu. Jadi bawa sesuatu yang baru, belajar lagi sama ahlinya, sampaikan lagi. Gitu. Oce, dari senyumnya aja udah kelihatan ini calon speaker hebat. Iya Pak. Ini sudah pada sumringah semua Pak. Jadi pertanyaan yang pendek saja dari Mas Sukri dijawab dengan panjang lebar Pak. Itu sangat luar biasa. Kami sangat senang lah ini. Nah, mungkin untuk teman-teman nanti Pak, mohon izin yang belum masuk grup, kita izin masuk grup kalau kita ini kan sambil menimba ilmu dari Bapak. Suatu waktu kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa mendapatkan bimbingan ya Pak. Izin Pak ya.
Siap, siap. Nah, itu kalau udah sama teman-teman 12 orang Lampung the best trainer, saya udah nyerah aja, udah nyerah. Mereka mau apa saya ngikut aja lah. Baik Pak, baik ya. Super Baik trainer. teman-teman. Iya, super trainer ini Pak. Trainer, top. Ya, memang apa yang disampaikan Pak Muklis tadi terkait dengan 25 menit materi langsung ice breaking. Memang itu yang dilakukan ya Pak Irhas ya, yang dilakukan oleh coach di BNSP. Ketika udah kira-kira setengah jam langsung menanyakan bagaimana kondisi kita, bagaimana respon kita, selalu seperti itu Pak. Sehingga kita malu juga ninggalin kamera Pak, karena bentar lagi ditanya. Itu memang udah standar. Kebetulan saya juga certified-nya BNSP dan saya juga adalah asesor untuk CPM, Certified Professional Motivator. Jadi ya tahulah kalau ilmu gitu kan penting itu buat kita. Jadi teman-teman naikkan standar. 2022 ini kalau bisa kita selain mengajar di kampus, kita ngajar di luar. Selain kita pakai untuk sekedar praktek untuk klinik kita ngajar di luar, kita bagi ilmunya, buat diri kita lebih berguna kepada banyak orang, bukan sekedar kepada pasien kita. Kepada pasien kita udah pasti bagus kan, tapi lebih banyak orang kita share pengalaman kita, lebih banyak kesempatan orang untuk tahu, begitu rupanya. Oke. Baik Pak, tadi masih kan ada pertanyaan, pernyataan. Baik Pak, sebagai moderator saya izin bertanya Pak ya. Oke, silakan. Pak. Ya, iya Pak. Nah, jadi Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Muklis, kemudian pelatihan-pelatihan lain, ketika mengikuti pelatihan itu Pak, kita sangat antusias gitu, sangat antusias dan ingin menjadi gitu loh. Misalnya Pak Muklis mengatakan, oh Anda harus menjadi seorang trainer yang baik, ya, seperti yang bagus. Nah kami ini termotivasi Pak untuk itu Pak. Nah pertanyaan saya Pak, bagaimana membangunkan semangat yang dimana ketika kita sampai di rumah nanti Pak, Bapak udah nggak ngisi lagi, hati ini down lagi Pak, sehingga aduh ngapain lah, males. Nah akhirnya timbul begitu Pak. Nah tolong sampaikan Pak, bagaimana biar semangat kami ketika Bapak nggak lagi memberikan materi, kita tetap semangat Pak, itu Pak. Oh gitu ya, ini menarik ini. Tadi begini, nah ini bagus ya teman. Kalau pertama menyangkut itu dulu, yang pertama tadi menyangkut saya memotivasi. Ini penting bagi kita teman-teman sekalian, kalau kita ingin memotivasi orang lain supaya punya energi hebat, semangat yang hebat, pertama yang harus kita motivasi dan harus berhasil adalah diri kita sendiri. Motivasi diri kita. Kalau kita gagal memotivasi diri kita, and then kita juga fail to motivate others. Kita motivasi dulu diri kita. Muklis, kau harus jadi pembicara yang hebat. Liz, kau harus latihan, Liz. Bukan untuk dirimu, tapi untuk orang lain. Jadi ngomong ke diri. Motivasi diri itu. Liz, kau harus berbuat terbaik. Buat yang terbaik. Bantu orang lain dengan ilmu. Tolong dong. Jadi kita ngomong ke diri itu, rayu dia. Kau harus bisa belajar sungguh-sungguh untuk supaya kau bisa memberikan yang terbaik. Kalau kau nggak hebat, bagaimana kau bisa membuat orang lain hebat, Liz? Aku ngomong ke diri, teman-teman juga. Nah, supaya semangat ini bisa terjaga seperti kata Blih Nyoman tadi, mulai sekarang label diri kita. Label diri kita. Saya adalah apa? Gitu kan? Kalau teman-teman 12 ini saya selalu bilang, kalian adalah super trainer. Saya adalah super trainer. Saya adalah super trainer. Jadi setiap kita bicara, bertindak, dimanapun kita datang ke kantor, melayani orang, saya seorang super trainer yang sedang melayani orang. Saya seorang super trainer yang sedang merawat luka. Saya seorang super trainer yang sedang menjadi pembicara. Jadi label diri kita. Label diri kita seperti apa? Mulai sekarang tentukan diri. Branding diri kita istilahnya. Ya kan? Misalnya Pak Kus, saya adalah seorang pembicara yang sangat ramah, pembicara yang menginspirasi. Bawa itu terus. Jadi nanti kita akan terbimbing untuk menemukan cara untuk mencapai tujuan itu yang kita label. Kalau bahasa lainnya kan dream. Buat dream kita. Saya akan punya mobil BMW warna merah di awal tahun 2022. Kan harus ditentukan itu kan.
mobilnya apa, warnanya apa, seri terbaru ini. Itu juga diri kita. Saya akan jadikan diri saya adalah pembicara yang hebat di awal di 2000 kemarin di awal tahun 2023 saya adalah pembicara level nasional. Jadi bukan itu nanti, tapi mulai hari ini saya adalah pembicara skala tingkat nasional. Saya adalah pembicara nasional. Saya adalah pembicara nasional. Saya ulang terus itu. Jadi kalau kita bicara di rumah kepada anak, kepada teman, kok ini kayak pembicara level lokal ini. Marahin diri. Kok begitu caranya? Saya kan nasional. Saya harus tahu standar-standarnya. Ngerti? Jadi kita istilahnya punya pom bensin sendiri. Nggak harus tunggu motivatornya datang baru termotivasi. Kita sendiri bisa memotivasi diri kita. Jadi usahakan di rumah itu ada pom bensin. Jangan sampai pom bensinnya harus ke Jakarta dulu, atau harus ketemu Bu Vera dulu, harus ketemu Pak Irhas dulu, Pak Nyoman dulu, baru termotivasi teman-teman. Jangan. Di rumah sendiri, ngelihat tulisan di pintu aja yang saya bilang tadi kita tempel, tiba-tiba ingat wajah Coach Mukhlis. Aduh, Coach Mukhlis ada dalam tulisan ini. Dia sedang marahin saya. Aduh dong, latihan dong. Gitu. Imajinasikan itu. Jelas ya? Kalau udah kayak gitu udah pasti hebat. Pasti hebat, yakinlah. Mas Sukri aja lihat wajahnya. Seolah-olah besok lagi mau ngomong sama Menteri Tenaga Kerja ya. Sama begini, ini tips. Karena kita akan sedikit-sedikit. Ini menyangkut pertanyaan Mas Sukri tadi. Jadi kalau kita lagi ngajar di online, ada kata-kata yang wajib kita pegang. Kata-kata yang harus kita punya nih. Kita stok. Misalnya begini. Nah, coba ya kita perhatikan ya. Coba kita dengarkan. Nah, itu kata-kata itu. Ada. Coba teman-teman diperhatikan ya. Didengarkan ya. Ini penting sekali nih. Nah, itu harus dipakai tuh kata-kata itu. Dan cara menyampaikannya juga seperti saya. Bukan teman-teman sekalian. Coba kita perhatikan. Coba kita dengar. Jangan. Coba teman-teman ya. Oh, pakai tangan. Mukanya juga harus begini. Coba perhatikan ya, ini penting nih, ini penting nih. Wah, diulang lagi, ini penting, ini penting. Perhatikan ya. Nah, itu satu. Apa kata-katanya? Coba Mbak Sandra ulangi. Cara menyampaikannya. Ya. Silakan Bu Sandra. Tes. Saya coba dulu ya. Teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian. Masuk ke Pak? Ya. Teman-teman sekalian, coba diperhatikan ya. Perhatikan. Teman-teman sekalian, coba diperhatikan kata-kata yang akan saya sampaikan. Tangannya pakai dong, tangan. Nggak biasa main tangan, Pak. Nah, teman-teman sekalian, coba perhatikan ya. Nah, gitu coba. Teman-teman sekalian, coba diperhatikan. Nadanya naik sedikit. Teman-teman sekalian, bukan teman-teman sekalian. Jangan turun, teman-teman sekalian, coba. Teman-teman sekalian, ya. Coba diperhatikan. Ya. Oke, teman-teman, coba diperhatikan ya. Coba. Teman-teman, coba diperhatikan ya. Bukan teman-teman, coba diperhatikan ya. Teman-teman, coba perhatikan. Ini penting nih. Coba. Teman-teman, coba diperhatikan. Ini penting. Ya. Nah, agak kurang sedikit, tapi sudah mulai bagus, ya kan? Coba Bu Usmiati. Coba ya Pak ya. Ya. Teman-teman, tolong perhatikan, ini penting. Tolong dicatat. Wah, mantap. Mantap. Pak Sururi, coba. Teman-teman, coba perhatikan ada hal penting yang mau saya sampaikan. Mantap. Iya harus gitu. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu. Teman-teman, coba perhatikan ya. Ini penting nih. Ayo perhatikan. Gitu. Bagus. Nggak keluar suaranya. Tapi udah di unmute tapi nggak keluar suaranya. Saya kok nggak dengar. Teman-teman dengar nggak suara Pak Kus? Tidak. Suara Pak Kus tidak terdengar. Enggak kedengeran, Coach. Hilang. Nah, silakan Pak Kus, silakan.
Nggak kedengaran, Pak Kus. Tidak kedengaran. Punya sesuatu untuk men-trigger mereka memperhatikan kita. Jadi kalau di Zoom itu penting ya. Angkat sedikit suaranya, angkat sedikit suaranya. Oke, coba diperhatikan ya. Nah, coba diperhatikan. Coba diperhatikan. Nah, gitu. Coba diperhatikan. Terus misalnya minta mereka melakukan sesuatu. Coba jempolnya, angkat tangannya kalau ngerti, ada yang nggak paham. Coba sekali. Jadi ada dialog, ada perintah untuk meminta mereka melakukan sesuatu. Nah, itu untuk menjaga atensi teman-teman kita supaya sepanjang Zoom itu mereka memperhatikan. Dan juga begitu kita bicaranya mulai datar lagi, mereka malas lagi. Malas lagi karena nggak ada yang men-trigger. Saya selalu ambil contoh begini. Kemarin saya pernah cerita nggak waktu TOT? Enak mana? Maksudnya kita lebih concern, maksudnya terfokus, lebih siaga mana? Siaga mana? Kita jalan naik mobil di tol sepanjang 100 km atau di jalan off-road. Gunung, turun naik lagi, turun naik, rem, ngegas, masuk air, masuk gimana? Lebih siaga mana kita? Off-road atau tol? Merapi. Off-road. Off-road. Pasti. Off-road. Kalau di tol kan kita ngantuk. Sama Merapi. seperti orang di tol kita ngantuk, sama seperti orang bicara gitu aja. 1 jam gitu aja, Bapak Ibu sekalian. Cara begini. Menurut peraturan pemerintah, menurut Departemen Kesehatan, begini. Aduh, itu kayak jalan di tol, ngantuk pendengar. Coba buat tinggi, nadanya tinggi sedikit kayak off-road gitu. Bung. Tiba-tiba kita kasih cerita, tiba-tiba kasih ajak mereka nyanyi, tiba-tiba kita bertanya, tiba-tiba kita nunjuk satu orang, ayo Pak Dimas, tiba-tiba kan dia pasti kaget, kok aku ditunjuk, gitu kan. Itu artinya melibatkan, artinya kalau satu orang ditunjuk, semua orang siap. Wah, kalau aku ditunjuk gimana nih? Akhirnya semua siaga kan. Tunjuk, tiba-tiba kita cerita, tiba-tiba kita kasih pertanyaan. Jadi sesuatu yang tidak disangka. Off-road itu nggak disangka kan. Kadang jalannya mendaki, kadang menurun, kadang pasir, kadang tanah, kadang aspal, kadang air, kadang batu-batu. Jadi kita nggak sangka medannya seperti apa. Pembicara hebat itu bisa membuat sesuatu yang pendengar nggak nyangka. Tiba-tiba, Bang Muklis lucu-lucu. Tiba-tiba Bang Muklis marah-marah. Coach, gimana coach ini? Tiba-tiba tegang, tiba-tiba serius. Wah, jadi buat suasana sesuai dengan konteks pesannya. Begitu. Ada lagi? Masih semangat nggak nih? Semangat Pak, semangat. Semangat. Mbak Dewi Ari semangat nggak Mbak Dewi Ari? Coba tepuk tangan Mbak Dewi Ari. Semangat Pak, gelap mati lampu kok. Aduh, luar biasa. Tepuk tangan Mbak Dewi. Mati lampu pun masih semangat ya, luar biasa. Mati lampu loh. Ini hebat. Kita terkagum-kagum. Mbak Rini nih belum dengar suaranya. Mbak, ayo Mbak. Ya, silakan Pak Ketua. Ya. Coach, terkait tadi, artinya trainer itu akan ada kemungkinan kalau seandainya dia dalam satu waktu akan turun intonasi, energi, dan ini. Perlukah fasilitator dalam kondisi, artinya fasilitator itu sebagai kontrol agar trainer itu tetap konsisten terkait energi dan intonasi. Kadang-kadang kalau nggak ada fasilitator atau nggak ada kontrol dari orang, dari eksternal, dari yang mungkin fasilitator penanggung jawab di satu sesi itu, dia akan akan lama-lama turun juga intonasi dan energinya. Nah, mohon sarannya Coach, apakah perlu fasilitator nggak sih Coach setiap di sesi supaya trainer ini intens ataupun kita dalam kondisi publik di dalam umum itu ada
ada yang mengingat. Mohon Oke, ya. Jadi kalau harus sih enggak. Kalau saya bilang itu kayak suplemen aja. Boleh ada, bagus kalau ada. Kalau tidak ada, kita tetap harus siaga. Kalaupun ada lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, kita tetap siaga untuk tetap perform. Jadi makanya kita siapkan segala sesuatunya untuk bantu kita. Harus air ada di dekat kita, ya kan, vitamin ada atau apa, dan kita bisa mengatur nih. Ini kayaknya suara saya sudah mulai habis nih, ya kan, energi udah mulai berkurang. Rubah strategi buat audiens yang lebih banyak bicara, kita duduk mendengarkan, pancing mereka untuk sharing. Karena manusiawi, kita tidak mungkin dalam top performance terus, capek itu pasti ada. Kita duduk, oke, kita minta audiens untuk sharing pengalaman. Nah, kita atur strateginya. Disitulah kita bisa sedikit menarik nafas untuk kita bisa merefresh kembali tenaga kita biar nggak kecapean. Apalagi kalau yang seperti yang saya bilang ya, dari pagi loh, dari jam 8 loh sampai jam 4:30 itu, aduh, bener-bener menguras tenaga tuh. Menguras tenaga, ya kan? Tinggal kita benar-benar harus kreatif mengaturnya, membuat suasana itu tidak membosankan, selalu hidup. Makanya ingat, ini dicatat sekali lagi. Dekatkan diri kita dengan audiens. Sebelum kita sentuh pikiran mereka dengan ilmu yang akan kita sampaikan, sentuhlah hatinya. Buat mereka merasa nyaman dengan kita. Buat teman-teman yang baru ketemu Coach Muklis ini, tiba-tiba merasa, oh kayaknya Coach Muklis ini orangnya baik, ramah nih. Orangnya enak nih. Ya kan? Kalau dari awal teman-teman sudah ada label, ini kayaknya sok banget nih orang, kayak paling jago aja public speaking. Itu teman-teman udah pasti akan berbeda cara pandangnya terhadapku. Makanya dari awal aku harus menunjukkan bahwa aku benar-benar datang ke sini, berbicara di sini untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Karena apa? Karena saya sangat menghargai waktu teman-teman. Teman-teman dalam 2 jam ini kan banyak hal penting yang bisa dilakukan. Kenapa kau harus dengerin saya? Makanya saya harus memberikan yang terbaik supaya 2 jam ini adalah menjadi 2 jam yang bernilai bagi teman-teman. Itu tanggung jawab kita sebagai speaker, sebagai pembicara. Bisa dipahami? Jangan sampai kita membuat orang lain 2 jam, aduh nyesel, ngapain dengerin Coach Muklis, nggak penting. Kayaknya yang dia omongin juga saya udah tahu semua. Gitu kita tuh parah kalau seperti itu. Tunggu. Sekarang mau nanya nih, saya mau nanya nih, tolong dijawab dengan sangat amat jujur. Bayangin, sangat amat jujur. Kira-kira sekarang kan sudah hampir 2 jam nih, 1 jam kurang 10 menit. 2 jam kurang 10 menit. Apakah yang saya sampaikan selama 1 jam 50 menit ini menurut teman-teman berguna dan bermanfaat nggak? Kalau berguna, tolong pegang kepalanya biar saya tahu. Oh, nanti berguna. Oh iya, oke, berguna. Kalau enggak, aduh, saya merasa bersalah. Aduh, ternyata yang saya omongin nggak penting, ya kan? Karena teman-teman sudah pegang kepalanya, berarti berguna. Gitu, Mas Pak Ketua. Apalagi Pak Ketua yang nanya ini, berat ini harus jawab nih. Baik, kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak Muklis, luar biasa Coach. Kedepannya akan menjadi super trainer sesuai dengan yang kita harapkan bersama, sesuai dengan supportnya Coach kita. Beri jempol dulu sekali lagi untuk Coach kita, ayo. Beri jempol lagi, 2 jempol. 2 jempol, luar biasa ya. Ya, baik, terima kasih Coach. Tadi Coach sudah menyampaikan hampir 2 jam berbicara, dan kita masih saya lihat tidak ada yang ngantuk ini Coach. Luar biasa sumringah dan semangat. Nah, tetapi memang karena ini malam Coach, mungkin ada teman-teman yang butuh istirahat. Dan di sini saya lihat seperti Ibu Sekretaris, Bu Dimas itu dalam kondisi juga kurang baik Coach. Bu Dewi juga tadi udah cerita baru
baru perbaikan juga Bu Dewi dan teman-teman yang lain. Saya juga ini baru selesai isoman coach, jadi ya bisa mengikuti dengan ini. Makanya jadi emosi kita meningkat ketika ingin mendengarkan coach bicara. Apa yang disampaikan Bu Vera itu luar biasa. Dengan hanya mendengar bicaranya coach saja, emosi ini meningkat coach, luar biasa. Pokoknya saya jempol lagi dia coach, luar biasa. Jempol lagi. Iya. Tenang, kita akan terakhir. Ya. Baik coach, terakhir silakan untuk Mas Irhas sebagai ketua Inwokna, closing statement-nya silakan Pak Irhas. Ya, terima kasih. Closing statement dari saya sebagai ketua Inwokna, harapannya adalah public speaking itu proses belajar, banyak sharing, banyak latihan, dan banyak pengalaman yang perlu didapat. Kemudian tantangannya adalah dalam kondisi pandemi adalah Zoom yang membuat kita harus berinovasi terkait ketertarikan peserta dengan trainer, sehingga kita perlu menggali kompetensi, menggali informasi yang lebih banyak lagi dari Coach Muklis. Saya berharap ke depannya kita selalu diberikan informasi, diberikan sharing, dan akan mengembangkan terkait khususnya komunikasi. Terima kasih, Beli Nyoman. Baik, terima kasih Pak Ketua DPW Inwokna Lampung. Terima kasih coach yang luar biasa. Lain kali kita akan mengikuti lagi, mudah-mudahan ada kesempatan lagi ya coach. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Iya. Terima kasih Pak Sururi, Pak Arif Nurrahman, Bu Sandra, Pak Kuswoyo, Bu Dewi Ari, Bu Dewi Damayanti, Pak Sukri, Pak Tony, Bu Dimas, Mas Agung Prasetyo, Bu Usmiati, Bu Vera, Mas Tubagus Erwin, ini dari tadi belum nanya kayaknya, terima kasih. Bu Rini Budiarti, Mas Tony, dan Ibu Dian Novita, terima kasih semua yang luar biasa. Saya sebagai moderator, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta webinar, terutama coach kita yang luar biasa. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih semuanya. Maaf coach, kita foto bersama dulu coach. Oh iya dong. Foto bersama, silahkan yang paling manis. Mas Tony apa siapa yang ini screenshot? Bu Mbak Vera ya, aja. Mbak Vera, di screenshot ya. Nggak bisa. Ayo pertama posisi biasa dulu, posisi biasa. 1, 2, 3. Sekarang jempol 2 untuk coach. Jempol 2 untuk coach, silakan. 1, 2, 3. Ya, Lampung. Satu lagi, Lampung. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih coach, luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak Vera nggak bisa 2 jempol dia. Terima kasih Mbak Vera. Ya, satu lagi Ding, aku mau bilang itu Pak Muklis. Pak Muklis punya kelebihan, dia ada bukan cuma intonasi suara. Apa sih? Desahnya ya, desahnya terus ya sama kayak nyanyi kan. Kalau nyanyi itu kan ada pengisian, diisi gitu. Iya ini gawat ini. Tingkat tinggi. Pak Muklis. Coba kalau itu loh. Kita sudah coba cara Pak Muklis nih yang sebegitunya gitu, tapi dia punya ada suaranya, dia isi ya penuh. Jadi kalaupun dia ngomong 1-2 kata itu kayaknya bassnya lebih besar. 2 ya bassnya. Ya. Harus pakai pesawat sus. Kalau kita setting kita latih di Lampung ya.
Betul. Apa tuh? Pak Saya Ketua cuma harus saya ada cuma teori. penasaran dulu Pak benar. Muklis pertama kali bicara ada nggak videonya? Pasti beda banget. Oh iya, nanti saya putar. Kita di sana dan saya putar. Saya bawa videonya. Menarik itu. Itu menarik itu. Kalau ngeliat dulunya pertama kali barangkali Ini rekodnya boleh di-share nanti ini yang direkod. Ada Ya, yang record tadi ya? mohon Di-share nanti ya, Mas Tony. Mas siap. Arif mohon nanti di-share di YouTube ya. Atas persetujuan Iya. Pak. Nah, ini yang penting nih, subscribe dan share ke teman-teman. Ya, insya Allah nanti coba Oh, difasilitasi itu ke YouTube Inwokna. Pesannya gerakan Oke. dulu. Nah, Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Vera fasilitas Zoom-nya. Terima kasih. Saya pamit ya. Ya, Terima kasih semuanya. Terima kasih Coach. izin Foto les dulu sama-sama. bertiga tuh, bertiga sama Pak Belinyoman Ya. dulu bertiga. 1, 2, Oh iya. jempolnya. Panci sudah pergi. Belum sempet. Nggak denger, Coach-nya nggak denger. Iya, ya wes Live ya. lah. Oke. Live ya, izin live. Pak Makasih. Ketua jangan lupa kita harus adakan waktu Iya. latihan nih. Katanya Eh, biar se- sebagai informasi, kita kan saya sudah kirim poster terkait dengan pelatihan CBWCN di Tulang Bawang. Mudah-mudahan nanti ada yang mendaftar. Untuk itu teman-teman bisa membantu untuk share juga poster atau flyer yang terkait dengan pelatihan tanggal bulan April ya. Boleh dibantu. bisa di mana udah ya beli? Silahkan di-share di Facebook. Enggak, udah di-share di mana, Facebook Bli? Udah di di-share grup WA. Ya nanti di grup ini kita sampaikan lagi di grup Inwokna Lampung. Oke, saya belum baca kayaknya, belum lihat. Ya siap. Siap, izin live ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dimas. Ya, Terima kasih Bu sama-sama. Dimas. Mbak Vera. Ya.